Maracaibo merupakan kota terbesar kedua Venezuela dan merupakan ibu kota negara bagian Zulia. Terletak di bagian barat Venezuela, kota Maracaibo terkenal sebagai penghasil minyak dan merupakan pusat perekonomian penting Venezuela. Kota yang terletak di pinggir danau yang merupakan danau terbesar di Venezuela ini memiliki udara yang sangat panas, seringnya bisa mencapai suhu 45 derajat Celcius, sehingga mewajibkan kita untuk selalu banyak minum. Selain itu, udara yang lembab juga mempengaruhi mood dan karakter penduduk sekitar yang keras. Terkadang kasar dan cara berbicara mereka kencang, seakan berbicara normal pun terdengar seperti berteriak. Y luego cuando tú sales de la puerta de tu casa, ¿verdad? Al patio, al frente. Bagi kota dan provinsi penghasil minyak dan barang tambang lainnya, Maracaibo dan Estado Zulia mau tidak mau harus membangun infrastruktur modern untuk mendukung pertambangan minyak tersebut. Walaupun demikian, pemerintah dan penduduk kota tidak melupakan sisi tradisi, agama, dan budaya yang memang sudah lama tumbuh dan berkembang di sana. Sepanjang jalan mengitari pusat kota, Anda akan melihat banyak gereja dan satu basilika yang terkenal dan merupakan tempat wajib yang harus dikunjungi di Maracaibo. Apa saja fakta dan keunikan lainnya dari kota Maracaibo? Berikut Spotlight telah merangkumnya dalam Spotlight Club Maracaibo khusus untuk Anda. Nama Maracaibo memiliki beberapa asal, tetapi tidak satupun yang sudah dipastikan kebenarannya. Berdasarkan rumor yang paling populer di sana, nama kota ini berasal dari nama seorang bocah yaitu Mara yang gugur ketika berjuang melawan tentara Jerman. Kemungkinan lain nama kota ini berasal dari kata Maraibo yang artinya tempat di mana ular berlimpah. Selain asal nama yang memiliki banyak kisah dan arti, kota ini juga memiliki julukan yakni La Tierra del Sol Amada yang artinya kota yang dicintai matahari. Julukan tersebut mungkin mengacu pada suhu udara di kota ini yang sangat panas. Dan saking panasnya, sepertinya mempengaruhi emosi dan tertular ingin cepat marah. Di sisi lain, penduduk Venezuela secara umum memang menampilkan budaya pinggir laut Karibia dan karakter penduduk pesisir yang keras. Meskipun terkenal dengan kota minyak dan juga merupakan pusat perekonomian Venezuela, tetapi kota ini kurang bisa disebut sebagai kota turis karena memang kurang banyak atraksi dan tempat-tempat menarik yang dikunjungi. Para celebrar contigo el día de tu cumpleaños. Tidak banyak cerita sejarah dari kota Maracaibo ini. Itu karena kota Maracaibo baru mulai memegang peran besar pertama pada tahun 1668 ketika perombak menyerang dan menghancurkan Gibraltar. Para perombak tersebut menjadikan kota Maracaibo sebagai pintu masuk menuju pemukiman pedalaman. Semenjak itu, Maracaibo menjadi kota penghubung penting antara Teluk Venezuela dan Danau Maracaibo. Kota ini memasuki perang kemerdekaan Venezuela pada tahun 1821 ketika Zulia menyatakan kemerdekaan dan berusaha untuk bersekutu dengan Kolombia. Para revolusioner akhirnya merebut kota pada tahun 1823 dalam pertempuran Danau Maracaibo. Kota Maracaibo semakin menjadi besar perannya ketika ditemukan melimpahnya sumber minyak bumi di Danau Maracaibo. Hingga kemudian Danau Maracaibo menjadi sumber minyak mentah bagi negara Venezuela. Untuk menghubungkan sumber minyak mentah tersebut dengan Teluk Venezuela sebagai jalur utama menuju pasar dunia, maka dibangunlah kanal navigasi buatan yang sampai saat ini masih menjadi sengketa antara Kolombia dan Venezuela, meskipun selama puluhan tahun negosiasi yang dilakukan oleh suatu komisi bilateral. Lagi yang tidak boleh dilewatkan ketika Anda bertandang ke kota Maracaibo adalah mengunjungi Danau Maracaibo. Selain menampilkan pemandangan yang indah, Danau Maracaibo juga memiliki fenomena unik yang tidak ada di tempat-tempat lain di dunia. Danau terbesar di Venezuela tersebut memiliki petir abadi yang disebut petir Catatumbo. Petir ini merupakan salah satu fenomena alam yang unik di dunia. Tepatnya, petir ini ada di muara sungai Catatumbo di Danau Maracaibo. Awan petir membentuk sebuah garis kilat sepanjang 5 km, 146 hingga 160 malam dalam setahun, 10 jam setiap malam, dan lebih dari 280 kali dalam 1 jam. Intensitasnya 400.000 ampere dan dapat dilihat sampai sejauh 400 km. Menurut penelitian, petir ini bisa terjadi karena adanya tumbukan angin yang berasal dari pegunungan Andes. Fenomena petir ini memiliki karakteristik yang terus-menerus menyambar dan menghasilkan suara guntur yang kecil bahkan hampir tak terdengar, yang dihasilkan oleh mengembangi awan secara vertikal hingga mencapai ukuran besar. Petir-petir ini paling sering terlihat pada siang hingga sore hari, di mana penguapan baik air dari danau maupun metana yang berasal dari rawa-rawa sekitar danau paling banyak terjadi pada waktu tersebut.
Fenomena ini dapat dilihat dari jarak 25 mil atau lebih dari 40 km dengan jelas. Sering disebut pula sebagai Lighthouse of Maracaibo karena cahaya petir yang berpendar menembus awan di langit-langit danau dapat menjadi sumber penerangan layaknya mercusuar, sehingga kapal yang berlayar di daerah tersebut dapat memperoleh navigasi tanpa masalah di malam hari. Hal menarik terakhir yang tidak bisa terpisahkan dari kota Maracaibo adalah Jembatan General Rafael Urdaneta. Jembatan yang merupakan salah satu ikon Maracaibo dan Estado Zulia ini membentang sepanjang hampir 9 km menyeberangi Danau Maracaibo. Nama Puente General Rafael Urdaneta diambil dari pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Venezuela. Proyek pembangunan jembatan itu sendiri merupakan ide dari rezim diktator Jenderal Marcos Pérez Jiménez yang berkuasa pada tahun 1950-an. Proyek konstruksi jembatan ini sangat fantastis. Dibangun dalam kondisi alam yang sangat sulit, ketika akhirnya berhasil selesai, jembatan ini menjadi jembatan beton pratekan terpanjang di dunia. Sejak resmi dibuka pada tahun 1962, jembatan ini tetap kokoh berdiri hingga kini, bahkan menjadi penghubung paling penting antara kota Maracaibo dengan seluruh wilayah di Venezuela. Dengan dibangunnya jembatan ini, Danau Maracaibo yang letaknya terisolasi di dalam wilayah negara bagian Zulia menjadi terbuka bagi siapapun. Jembatan tersebut memang membentang melintasi danau sepanjang lebih dari 8,5 mil. Butuh waktu 5 tahun untuk membangun jembatan tersebut dengan biaya sekitar $1 juta Amerika.